Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah data warehouse dan key performance. Sebelum itu, marilah saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Emma Ditya Pratama Chan, kelas SI 4102, NIM 1202 170236. Nah, langsung saja, di sini adalah data warehouse adalah sebuah konsep data serta kombinasi teknologi yang memberikan fasilitas pada suatu organisasi dalam pengolahan serta pemeliharaan data histori yang didapatkan dari sistem maupun aplikasi operasional atau Verdiana 2008. Teknologi dan data warehouse dibutuhkan oleh sebagian besar organisasi atau perusahaan, yang mana memungkinkan untuk melakukan integrasi beberapa macam data yang berasal dari berbagai sistem dan aplikasi. Sedangkan KP adalah kontrol dan evaluasi yang merupakan fungsi yang penting dalam manajemen untuk memastikan rencana kerja organisasi bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan akhir organisasi bisa tercapai. Untuk bisa melakukan fungsi kontrol dan evaluasi dengan baik dibutuhkan sistem manajemen kinerja yang baik. Nah, lanjut saja. Di sini kita akan membahas pengertian data warehouse, yaitu adalah kumpulan data yang berasal dari informasi yang memiliki keunggulan yang sama atau sama baiknya. Data warehouse memiliki perbedaan utama dalam karakteristik yang lebih menekankan pada aplikasi pendukung keputusan. Nah, lanjut. Di sini adalah KPI, Key Performance Indicator. Nah, adalah alat ukur yang menggambarkan efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Perusahaan menggunakan KPI untuk mengukur kesuksesan pencapaian target mereka. Jenis-jenis data warehouse dan key performance. Nah, di sini ada data warehouse, yaitu yang pertama adalah enterprise data warehouse, yang kedua ada operational data store, yang ketiga ada data mart, yang keempat ada offline operation database, yang kelima ada offline data warehouse, yang keenam ada real time data warehouse, yang ketujuh ada integrated data warehouse. Nah, masuk ke key performance. Yang pertama itu adalah KPI finansial, adalah indikator kinerja utama yang berkaitan dengan keuangan. Contoh KPI finansial ini diantaranya ada beberapa macam. Nah, yang kedua itu adalah KPI laba kotor atau gross profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok penjualan HPP. Nah, ketiga adalah KPPI laba bersih atau net profit, yaitu KPI yang mengukur jumlah uang yang tersisa dari pendapatan setelah dikurangi harga pokok. Yang keempat ada KPI margin laba kotor atau gross profit margin. Yang kelima adalah KPI margin laba bersih atau net profit margin, yaitu KPI yang mengukur nilai persentase yang diperoleh dengan membagi laba bersih. Yang keenam adalah KPI rasio lancar. Nah, di sini masuk kita ke key performance indikator non finansial. Ada KPI non finansial adalah KPI yang tidak secara langsung mempengaruhi keuangan suatu perusahaan. Yang kedua adalah perputaran tenaga kerja atau manpower turnover. Yang ketiga adalah metrik kepuasan pelanggan atau customer satisfaction matrix. Nah, yang keempat adalah rasio pelanggan berulang terhadap pelanggan baru atau repeat customer to new customer ratio. Yang kelima adalah pangsa pasar atau market share. Nah, bab kedua adalah penerapan key performance indicator. Terdapat 4 kriteria yang dapat dasar yang harus dipenuhi sebelum suatu organisasi dapat menyatakan bahwa mereka telah mengimplementasikan KPI ke dalam aktivitas operasional. Kriteria tersebut adalah kolaborasi antar karyawan, tim, supplier, dan pelanggan. Yang kedua adalah integrasi dari level manajemen sampai level operasional. Yang ketiga adalah integrasi dan keterkaitan antara ukuran laporan dan tindakan. Yang keempat adalah hubungan KPI dan strategi. Ya. Yang kedua ini adalah untuk siapa data warehouse. Nah, data warehouse itu adalah penentu keputusan yang mengandalkan dalam jumlah yang banyak. Orang yang membutuhkan informasi dari berbagai sumber, orang yang ingin teknologi simple untuk mengakses data, orang yang butuh pendekatan sistematis dan membuat keputusan, orang yang ingin mendapatkan data yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Adalah data awal untuk kamu ingin menjelajah rahasia tersembunyi. Mengapa membutuhkan data warehouse? Nah, kelebihan di sini terdapat 7. Salah satunya adalah data dari warehouse mengizinkan pembisnis untuk mengakses data penting dari berbagai sumber daya dalam satu tempat dengan cepat. Kekurangannya ada
beberapa yaitu 8. Salah satunya adalah tidak ideal untuk data yang tidak terstruktur. Nah, sampai di sini si presentasi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.